Kunuzul Muhammadiyah fi sholati ala khairil bariyah. Jadi kunuz jamaknya kanzun. Kanzun maknanya gudang atau tempat penyimpanan-penyimpanan. Maksudnya ini simpanan-simpanan sholawat bangsa Muhammad fi sholati ala khairil bariyah, ing dalem sholawat ing atase saapik-apike menungsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misore maten penting qara'ahu qara'a maca hu ing sholawat, hu ing kitab sapa fadilah mufti diyar al-misriyah, yang terhormat Bapak Mufti negara-negara Mesir, Al-Ustadz Dr. Ali Jum'ah Muhammad. Al-Jam'u wal I'dad, dan ini atas kumpulan sesuatu yang dikumpulkan oleh siapa? Muhammad Muntasor Ahmad Hamid Al-Halwani. Dicetak tahun 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lamhatin wa nafasin kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salawatullah al-barrir rahimi ala nabiyyi wa alihi fi kulli lamhatin wa nafasin biqadri izzatika ya aziz ya wa haqqi qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang marani salam kabeh fi kulli lamhatin ing dalem saben-saben peningal pandeleng atau sesuatu yang terlihat, wa nafasin saben-saben nafas, kama yuhibu kaya dene demen sapa Rabbuna pangeran ingsun, wa yardo lan ridho sapa pangeran ingsun. Pertama, Ahmad Muntasor ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biqaulina alhamdulillah, maca alhamdulillah, maksudnya dengan nilai yang tak terbatas, fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap nafas, setiap pandangan. Lamhah, lamaha itu maknanya hampir sama dengan nadhoro wa ro'a. Bedane nadhoro dan ro'a, kalau nadhoro itu panjenengan melihat sesuatu, melihat dengan mencari sesuatu. Delengna karo mencari sesuatu yang belum ditemukan, itu nadhoro. Nadhoro. Kalau ro'a itu melihat sesuatu yang sudah diketahui, ya. Kalau nadhoro itu melihat sesuatu untuk mencari. Kalau ro'a melihat sesuatu yang sudah diketahui. Kalau ayana yu'ayinu melihat sesuatu dengan mata telanjang. Kalau lamaha yalmahu melihat dengan sangat cepat, sekilas-sekilas, sekejap-sekejap, itu namanya lamhatin. Kami bersyukur kepada Allah dalam setiap kedipan mata, dalam setiap pandangan mata, wa nafasin, dan setiap nafas, sehingga setiap nafas yang diridhoi oleh Allah. Wong ambekan samenit ping pira? Sadajis samenit ambekan ping pira? Kayang sesuai dengan ritme detik ya. Sadetik sapisan wis, berarti muji syukur masalah alhamdulillah marang Gusti Allah sesuai dengan banyaknya nafas ya 60 kali selama 1 menit. 3.360 selama 1 jam, 3.600
sembulah ora paham. Ya maksudnya itulah, sebanyak nafas dan sebanyak pandangan. Atau biqadri izzatika, kelawan ukurane kemuliaane panjenengan, ya aziz, zat kang maha mulia. Nyong syukur kepada Allah sesuai dengan ukuran kemuliaan Allah. Kalau Allah kemuliaannya tidak terhitung, tidak terbatas, maka syukur saya kepada Allah juga tidak akan pernah terbatas. Wa haqqi qadrihi, lan nyatane hitungane Allah, wa miqdarihi, lan ukurane Allah, al-azimi, kang gede banget. Ukurannya Allah itu memang luar biasa, sangat besar, nggak bisa dinilai, nggak bisa dibayangkan. Justru kalau bisa membayangkan itu, akhirnya Allah tidak mukhalafatul hawadisi, atau terukur. Udan miki terima sandi. Al-ihda utawi halaman pertama, Mas Dani halaman 2. Al-ihda utawi olehe paring hadiah. Ahda yuhdi ihdaan, paring hadiah. Sopo penulis kitab ini. Al-ihda utawi oleh paring hadiah ilaika dumateng panjenengan, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi bendoro ingsun Rasulullah dan Rasulullah, wa ila ali baiti kalan dumateng keluargane panjenengan atau yibina kang padha apik kabeh, wa ila azwajika lan dumateng pira-pira bojone panjenengan ummahatil mukminina kang dadi ibune wong iman kabeh, wa ila kulli muhibbin lan maring saben-saben wong kang demen laka maring panjenengan, ya sayyidi ya Rasulullah, sayyidi bendoro ingsun Rasulullah. Kitab ini saya persembahkan untuk ya sayyidi ya Rasulullah, pertama untuk Rasulullah itu sendiri. Kemudian yang kedua saya persembahkan kepada keluarganya Rasulullah, keluarga yang baik-baik. Yang tidak baik gimana? Yang tidak baik bukan di luar penilaian saya. Yang penting saya mengaturkan hadiah sholawat ini untuk keluarganya Nabi yang baik-baik. Wa ila azwajika, lan untuk suami istri-istrinya Rasulullah. Azwaj, zaujun, mananya pasangan ya, bukan zaujatun. Kalau zaujatun genap pasangan perempuan. Azwajun itu juga pasangan. Mestinya kan ada tamar butoh. Kenapa nggak ada tamar butoh? Karena setiap azwaj itu bimakna pasangan-pasangan dari zaujun, bukan dari zaujatun. Nah kalau pasangannya Rasul pasti istri, bukan suami. Wa ila azwajika ummatil mukminin, dan kepada istri-istrinya Rasul yang menjadi ummul mukminin. Dan terakhir untuk pecinta secara relawan, secara tatawuan, orang yang mencintai kepadamu ya Rasulullah. Ini adalah sebuah hadiah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amma ba'du tawi sawise mengkono-mengkono maca alhamdulillah, maca salawat, ngaturaken hadiah. Fahada utawi iki iku kitabun kitab al-Kunusul Muhammadiyah fi sholati ala khairil bariyah. Kunuzun utawi pira-pira gudang simpenan al-Muhammadiyah kang basa Muhammad fi sholati ing dalam maca sholawat ala khairil bariyah ing atase saapik-apike menungsa. Wa yahtawilan mengku apa kitab ala faslil awal ing atase pasal kang pertama, ing atase pasal 1. Al-fasul awali utai fasal pertama iku min sofin iku min saking halaman 3 sampai halaman 46. Wayah tawilan menggu apa faslul awal ala arba'ina ing atase 40 apane faidatan faidah li sholati maring sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Kunusul Muhammadiyah ini mencakup ada beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah dari halaman 3 sampai halaman 46. Mencakup soal apa? Soal 40 faidah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa asri karomatin, dan 10 karomah
liman yusoli liman maring wong yusoli kang gelem maca selawat sapa man ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan 10 kemuliaan untuk orang-orang yang mau membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Wa khamsin wa salasin lan 5 wa salasin lan 30 dan 35 apane salatan selawate liru iyati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam krana ngimpi weruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faslu tsani utawi fasal sing nomor loro min shahifah 47 sampai 54. Kemudian kitab ini juga mencakup pasal kedua yaitu dari halaman 47 sampai 64. Wa yahtawilan mengkuopo kitab Kunusul Muhammadiyah ala khamsin wa isrina salatan ing atase 5 wa isrina 20 apane salatan shalawate. Dan kitab ini juga mencakup 25 sholawat litafrijil kurubi kanggo ngurai kanggo buka piro-piro kerupekan wasifailan tombo wal farojil ajibilan ya kesenangan kepenakan keapikan al ajibi kang gawakaken wal fathil qoribilan kemenangan kang perek wa injabi dzurriyyati lan ngasilaken keturunan wa kulli ma lan saben-saben perkara yahumu kang karep sapa ummatu khairul bariyati umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Pasal yang ketiga ini mencakup ada 25 sholawat untuk mengurai kepenatan, untuk mengurai persoalan-persoalan hidup dunia, perkara-perkara yang membuat kita tersendat, wasifat dan obat-obatan penenang hati, wal farojil ajib dan sebuah solusi-solusi yang menakjubkan, dan fathul qorib termasuk ya sama jalan keluar dalam jangka yang sangat pendek, yang dekat. Wa injabi dzurriyyah dan menghasilkan keturunan dan apapun yang dianggap penting oleh umatnya Nabi Muhammad. Al-faslu tsalis dan yang pasal sing nomor 3 iku min shahifah sawidak 5 sampai 93. Wa yatawilan munggo pos fasal tsalis ala salatil fasil awali ing atase sholawat kang pertama wa sholawatil fasli tsani lan sholawat fasal sing nomor 2 summa ta'awatin nulis saben-saben piro-piro donga wa istighfaratin saben lan piro-piro istighfar nabawiyatin kang basa kenabian. Kemudian setelah pasal ketiga itu mencakup sholawat yang pasal pertama, mencakup sholawat pasal yang ada di pasal kedua, kemudian kumpulan beberapa doa dan istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika utai mengkono fasal layakunu yakti ono apa fasal ilakunu yakti ono apa had kang poso dina-dina wa faqana mugi paring taufik paring pituduh namari kita sinten Allah wa iyyakum lan dumateng sira kabeh. Nanti diulas juga beberapa wiridan sehari-hari atau doa-doa sehari-hari yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya wong maca sholawat itu ada perbedaan yang sangat signifikan dengan baca doa. Sampai sadar atau tidak, wong maca sholawat pripun dari kaos kali musoleh ampan bawa keeling apa ora eling sadar apa ora sadar wong maca sholawat kowe dudu ndonga kenang karo Kanjeng Nabi, tapi salugune sampean hormat maring Kanjeng Nabi ndonga nggo awake dhewe. Terus innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha satamene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah yusholluna pada maca selawat kabeh nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh kang padha iman shollu padha maca selawat sapa sira kabeh alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wa sallim lan maca donga slamet taslima kelawan donga temenanan. Qala al imam qala matur sapa Imam Sawi radhiyallahu an hadhil ayat hadhil ayatu tawikil ayat fiha iku tetep ing dalam ayat a'dhamu dalilin gede-gedene dalil gede-gedene tondo ala anna nabi ing atas serta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku muhbitur rahmati zat kang maringi rahmat yang membawa rahmat wa afdalul khalqi lan saapa bike makhluk alal itlaqi ngatasé mutlak pun kali mama kan Bandung oke boleh makan beri kembali muhbitur rahmat wa afdhalil khalqi alal itlaq id as-shalatu krono satu meneh selawat minallahi saking Gusti Allah ala nabihi ngatasé nabine Allah iku rahmatuhu rahmate Gusti Allah al makrunatu kang den barengaken bita'zim kelawan oleh nakzimaken atau ngormati. Kenapa Rasul itu dianggap pembawa rahmat? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Selain Rasul itu membawa rahmat, Rasul juga rahmat itu sendiri. Sebab ada yang mengatakan bahwa orang yang membawa rahmat biasanya bukan rahmat. Sampean gawa tas berarti sampean bukan tas. Sampean bawa istri berarti sampean bukan istri. Tapi enggak ada persamaan antara yang dibawa rahmat oleh yang membawa. Contoh, saya zat yang maha dingin datang ke ruangan, kemudian ruangan seketika langsung terasa dingin. Wow, saya membawa cuaca dingin, tetapi saya juga dingin. Ustadz Aziz gawa pakaian wis parfum, mesti sudah dikasih parfum dengan bau yang sangat harum. Kemudian datang ke satu ruangan di kelas di sini, sampai langsung merasakan semua. Wah, ambune wangi nemen sing gawa wangi-wangian siapa? Ustadz Aziz. Ustadz Aziznya sendiri baunya harum, termasuk yang di sekitarnya juga harum. Itulah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Saya tidak mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sampean sendiri sebagai rahmat dan lil alamin untuk seluruh alam. Makanya kadang-kadang ada yang salah secara maknawi bahwa Rasulullah membawa rahmat, bukan membawa rahmat. Rasul itu sendiri rahmat dan Rasul juga membawa rahmat. Jangan dimaknai pembawa rahmat bukan sebagai rahmat, tapi pembawa rahmat, pembawa bau harum, pembawa hawa sejuk, yaitulah kesejukannya, yaitulah keharumannya. Pembawa rahmat yaitu rahmatnya. Dan Rasul juga makhluk yang paling baik diantara semua makhluk. Sampai maca sholawat, siji takzim, siji donga nggawa kedewek, siji syukur karo Gusti Allah. Bisane syukur ke. Ake wong kampanye, ake wong iklan promosi muni angger seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah besok oleh syafaat uzma, syafaat sing gedhe nemen, syafaatil uzma. Tapi wong-wong awam justru kadang tidak memahami kenapa saya harus mencintai Muhammad, kenapa harus mencintai Rasulullah. Siapa sih Muhammad? Siapa wong Arab dan bahkan panjenengan hanya tahu dari kisah-kisahnya saja. Nah, untuk memahami panjenengan harus bersyukur kepada Nabi Muhammad, kepada Allah atas adanya Muhammad begini. Allah pernah mengatakan laulaka ya Muhammad wa ma khalaqtul
aflak. Jika bukan berdasarkan kamu Muhammad, maka alam dunia ini, alam semesta ini tidak akan pernah saya ciptakan. Nah, setelah Muhammad diciptakan, kemudian secara nur ya, nur nubuah diciptakan, baru alam-alam yang lain. Setelah nur diciptakan, baru Allah menciptakan alam semesta. Setelah Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan yang lain-lain. Nah, keberadaan panjenengan itu sebagai wujud cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad. Makanya sampean hidup, sampean beragama Islam, sampean punya keimanan, itu atas dasar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, keberadaan panjenengan juga tidak akan pernah ada. Mana keberadaan panjenengan yang patut disyukuri, yang pertama Allah, yang kedua adalah Nabi Muhammad. Dan tamsil lain, yang tahu cerita, sampai melakukan bengi-bengi nang petengan, terus gawa kanca, setelah dihantui oleh suster ngesot apa pocong apa gendruwo, mesti sampean karo kancane pan mlayu dewek-dewek, ora pan mungkin mlayu bareng. Tapi ketika sampean percaya kepada Nabi Muhammad, Muhammad sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkan sampean. Sampai di akhirat nanti enggak pernah akan meninggalkan. Ketika mau meninggal dunia yang ditanya ummati. Setelah bangkit di alam barzakh, bangkit di alam kubur yang mulba'ats, yang ditanya juga umatku. Sampai nanti setelah masuk surga yang ditanya juga apakah masih ada umatku yang di neraka. Sampai Rasul duduk dengan lututnya dan bersimpuh kepada Allah, ya Allah, akhirnya karmu carilah sesuai kehendakmu, umatmu yang mana lagi. Entah ngomongi masa sholawat gawe tetep, gawe kendel. Semakin yakin semakin kendel, semakin berani. Wa minallah as-salatu minallah ala nabi rahmatuhul makrunatu bita'zim. Jadi sholawatnya Allah kepada Nabi, innallaha malaikatahu yusholluna, Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, maksudnya adalah Allah memberikan rahmat kepada Muhammad yang dibarengkan dengan ta'zim atau memberi penghargaan kepada Muhammad. Wa minallahi ala ghairi nabi, wa minallahi lan saking Gusti Allah ala ghairi nabi ing atase saliyane Kanjeng Nabi iku mutlaqur rahmati, kemutlakane rahmat liqaulillahi ta'ala, krana dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholawat dari Allah untuk selain Nabi Muhammad adalah murni rahmat. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat yang dibarengkan dengan penghargaan kepada Muhammad. Tetapi selain Nabi Muhammad, selain nabi-nabi adalah rahmatnya Allah murni. Sebagaimana Allah mengatakan huwa alladzi yusolli alaikum, wa tawidat alladzi kudzat yusolli kang maca selawat alaikum ing atase sira kabeh, wa malaikatuhu lan malaikate ladzi liyukhrijakum supaya ngetoknakum ing sira kabeh minadzulumati saking pira-pira kezaliman ilan nuri maring cahaya. Fangdur mongko ningali sapa sira al farqa ing perbedaan baina sholataini ing dalam antarané selawat loro, wal farqu lan perbedaan bainal maqamaini ing dalam antarane maqam loro, summa yaqulu nuli ngucap nuli dawuh fi mana qaulihi ta'ala ing dalam anane dawuh Allah taala. Fangzur, lihatlah ada perbedaan antara sholawat yang disampaikan oleh Allah dan sholawat yang disampaikan oleh malaikat. Sholawat yang disampaikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan sholawat yang disampaikan oleh Allah untuk selain Nabi. Ada dua makom, ada dua jenis sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabiyyil ladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama adalah ai ud'u, tegese ndongao sapa sira
lahu kanggo Muhammad bima kelawan perkara bima kelawan donga yaliku kang pantes apa ma bihi kelawan ma. Yang pertama panjenengan disuruh sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Muhammad wasallimu taslima, dan doa selamat dengan doa yang sebenar-benarnya doa. Ud'u lahu bima yaliqu bih. Pertama maksudnya adalah panjenengan baca Allahumma sholli ala Muhammad, maksudnya donga. Maksudnya gue donga untuk Muhammad dengan cara yang pantas, dengan sesuatu doa atau sesuatu yang diminta yang pantas. Makanya ana mau sing ngomong aja pemarong pemaja maca istighfar kanggo Kanjeng Nabi. Dapure hampan dosane si akeh masa njaluk ampunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sepira duwe dosa. Kalaupun ada ya si akeh sampean menah dosane lah. Mulane hati-hati teman, ila hadratin Nabi, ila ruhi yang lain. Terakhir dalai ghafarallahu lana walahul Fatihah. Aja pas angger ila hadratin Nabi. Aman mau ila hadro maknanya apa? Hadrotun gue maknanya wong si hadir atau rombongan yang berada di dekat kita. Ila hadroh maksudnya Rasul itu hadir. Hadirun, hadrotun, hadrun. Ya kan? Ila hadratin Nabi. Angger pas ila hadratin Nabi, sawise ila hadratin Nabi bukan pantambai bagi itu sahabatul qarabat wa tabi'in, ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, ulama-ulama tabi'in, mufassirin dan lain-lain. Aja dalai ghafarallahu lana walahum. Ya nrok cok. Iya, radhiyallahu anna wa anhum boleh. Lazun nrok cok amen bajure pol. Dongalah yang pantas. Ud'u lahu bima yaliku. Berdoalah untuk Muhammad bima yalik, dengan sesuatu yang pantas. Orang pantas saja, orang pantas saja. Angger ud'u lahu berarti manane doalah untuk Muhammad. Ud'uni dongao sapa sira ning ingsun. Sampeyan mintalah kepadaku. Tapi angger doalah, berdoalah untuk saya, Pak. Ud'u li donga sapa sira li kanggo ingsun. Ud'u lah donga sapa sira lahu kanggo Muhammad. Ud'uhu ud'ullaha. Ud'uhu donga sapa sira Allah ing Gusti Allah. Bedakan ana salaman ta ning nyong donga kenal. Maksudnya sampean gondonga maring Gusti Allah nggo nyong, iya kan? Sampean donga maring Gusti Allah nggo nyong donga kena. Tapi ana maning salaman. Nyong donga kena salah. Donga ning nyong. Maksudnya sampean gondonga karo ud'uni astajib. Kalau panjenengan mau berdoa dengan saya kepadaku, niscaya aku akan memberikan ijabah atas doa-doamu. Tapi harus sampean ngomong doakan saya, ud'u li. Dongao ning nyong, ud'u ni. Ud'u lahu bima yaliqu bih wa hikmatu sholatil malaikati utawi hikmah sholawate malaikat wal mukminina lan wong iman kabeh ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Nah, setelah innallaha kemudian wal malaikatu wa malaikat yusalluna ala nabi. Setelah Allah membaca sholawat, kemudian malaikat juga membaca sholawat. Orang-orang beriman juga membaca sholawat. Tapi lihatlah hikmahnya membaca sholawatnya malaikat, membaca sholawatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wa hikmatu sholatil malaikati utawi hikmah sholawate malaikat wal mukminina lan sholawate wong iman kabeh ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tasrifuhum, oleh mulia akene malaikat lan mukminin bidzalika kelawan mengkono-mengkono sholawat. Haitsu iqtadu, sekirane ngetuti kabeh, taat kabeh billahi kelawan Gusti Allah fi mutlaqis sholati ing dalam sholawat murni, ing dalam mutlaqis sholawat wa idhari ta'zimihi
lan irhare ngegungaken Allah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya orang membaca sholawat dari para malaikat dan dari orang-orang mukmin adalah memuliakan sesuai dengan ketaatannya kepada Allah dan mengikuti caranya Allah biidhari ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Wa mukafaatun dan bentuk penghargaan, wa mukafaatun lan iku penghargaan li ba'di hukukihi kanggo sebagian hak-hake Kanjeng Nabi alal khalqi ngatasé makhluk. Dan itu memang haknya Nabi Muhammad untuk didoakan umatnya. Sebagian haknya Nabi Muhammad. Li'annahu krana satamene Muhammad iku al-wasitatu media al-uzma kang agung banget fi kulli nikmatin ing dalem saben-saben nikmat wa salat kang anjuk apa nikmat lahu maring mukmin. Sebab Nabi Muhammad kenapa berhak diberikan doa, kenapa berhak diucapkan terima kasih? Karena Nabi Muhammad satu-satunya menjadi media apa? Media untuk menarik seluruh nikmat yang sampai kepada orang-orang yang beriman. Makanya sampean pantas kudu syukur karo Kanjeng Nabi Muhammad. Sampean harus kudu mengucapkan sholawat dengan Nabi Muhammad. Dan sampean harus wajib banget mencintai Nabi Muhammad. Cinta karena Muhammad sudah banyak berkorban kepada kita. Sudah banyak sekali Muhammad berkorban. Tapi pemahaman ini pemahaman yang harus sampai bangkitkan. Kelalen kairing namaning. Ben apa ben cintane kuwi temenanan, demen cinta demen. Ada orang yang wajilat qulubuhum, hatinya tergetar ketika mendengar nama Allah, mendengar nama Rabb, mendengar nama Rahman. Tapi ana wong sing tergetar juga ketika namanya Allah disebut, namanya Muhammad disebut. Setiap nama Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, menjawab salamnya. Li'annahu alwasitatul uzma fi kulli ni'matin wa salat lahum. Wa haqqun dan perkara kang hak alaman ing atase wong, wa salat kang anjuk lahu maring wong, apa nikmatun nikmat min sahsin saking wong ayyuka fi'ahu yen toh males sapa sahsun hu ingman. Kemudian sesuatu yang wajib, sesuatu yang hak, sebuah keharusan. Kalau seseorang sudah mendapatkan keberkahan dan keberkahan itu panjenengan sampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih. Itu sampeyan lu nang dalan HP-ne tiba, mburine ana wong sing nemu, tane HP-ne dicukutan, Mas, iki HP-ne. Wah, sampean matur suwun temenan, ya Allah. Ya matur suwun, matur suwun. Atau HP setelah berhari-hari hilang, wis rong dina hilang, sampean pengumuman kemana-mana nang Facebook lah kasing waleh. Dan jebule hari kedua ada yang datang ke rumah panjenengan dan mengatakan HP sampean mau tiba, iki HP-ne. Oh, alhamdulillah. Nah, setelah itu panjenengan pantes sampean gue pantes ke orang yang menemukan HP yang mengucapkan terima kasih sambil diupayo. Matur suwun ya, Mas. Macamane HP sing ilang motor nembe kerasan men. Sing ilang mobil nembe pan kerasan men. Sing ilang anak kerasane pol. Sing ilang iman tapi iman nanti kembali lagi nikmatnya luar biasa. Sing ilang bojone tak kadang ya ora patihan nikmat tuh. Pan ora ilang ya pan ora wis bisa luru maning ya. Iya kan, maning bojone duwe lanang nganggur bae. Orang ilang wis pan mana lah pan ora lah. Luru maning beneran. Yang hilang itu anak, yang hilang itu harta yang paling dicintai, yang hilang itu keimanan, yang hilang itu kecintaan kita terhadap Rasulullah. Itu bencana luar biasa. Nah, kehilangan itu yang kembali, nikmat yang kembali, nikmat yang sampai kepada kita, benda yang kita cintai sampai kepada kita, maka kita harus menyampaikan wujud terima kasih kepada orang yang menemukan. Kita harus berterima kasih kepada Rasul Muhammad. Nah,
sampai nuli iman, sampai nuli Islam. Makanya ada satu cerita ketika perang apa ya, yang Nabi itu setelah perang dapat harta rampasan banyak, tidak mau membagikan harta rampasannya itu secara adil. Bukan tidak mau, tapi tidak sesuai dengan porsi pembagian sebelumnya. Nah, Nabi dapat banyak harta rampasan perang, hanya dibagikan kepada kaum muhajirin. Setelah itu kaum muhajirin dihasut oleh orang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Ya Muhammad, i'dil, kamu harus adil. Kamu harus adil, ini pembagian yang tidak adil. Kemudian Dzul Khuwaisirah ini juga menghasut kaum Ansor. Biasa Muhammad itu orang Quraisy, kalau ketemu saudaranya sendiri orang-orang muhajirin, ya pasti yang dibagi mereka, yang diingat dulu mereka, yang diperhatikan dulu mereka. Biasa wong dungbungkus ketemu tunggali dungbungkus siapa kaya Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Ansor dalam satu ruangan. Kemudian Nabi Muhammad langsung dawuh, weh wong Ansor, sampean wis biasa urip berbagi, sampean wis biasa urip bantu, sampean wis biasa urip nein, tangan di atas bukan tangan di bawah. Gemen wong muhajirin lagi melarat temen be tekaning Madinah, sampean duwe omah loro be omah sijinan, sampean duwe tanah loro tanahnya dibagi loro, sampean duwe ruko nang pasar rukone para wedang, tapi bisane saiki sampean gelem dihasut karo wong. Bisane wong muhajirin balik pada nggawa sapi, balik pada nggawa dirham, balik pada nggawa emas, sampean ngerti sebab wong muhajirin kowe takon balik maning gon maning Mekah. Gemien hartane kaum muhajirin akeh sing disita karo wong-wong kafir kuwi. Tapi sampean kowe pan balik gawa nyong Muhammad ki pan mati nang Madinah. Amma tardauna yarji'una nas bisyati wal ba'ir wa dananir wa darahim wa antum tarji'una ma'a nafsi. Tapi sampean kabeh kowe pan balik gawa nyong, dudu gawa sapi, dudu gawa dirham, dudu gawa dinar. Dulu itu. Ya akhirnya rodina ya Rasulullah, ya nyong ridho. Nyong ora gawa pirang-pirang tapi nyong seneng, nyong bisa mlebu umat panjenengan, nyong bisa mlebu kancane panjenengan sing darane wong sing mencintai. Makanya cinta itu sangat penting. Fassalatu utawi salat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amruha uta urusane sholawat iku azimun, agung banget, hebat banget. Sholawat itu disadari atau tidak, dianggap penting atau tidak, di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat mulia, sangat besar, sangat hebat. Wa fadluha utai fadole sholawat iku jasimun, gede banget. Wahia utawi sholawat iku min afdholi taati, setengah saking utama-utamane taat maring Gusti Allah. Orang membaca sholawat itu adalah salah satu taat yang terbaik. Salah satu ya, yang sampai baca hadis khairukum man ta'ala khairukum khairun nas afdhalun nas akhyarun nas, khairukum saapik-apike kalian semua, saapik-apike manusia, saapik-apike wong, saapik-apike wong iman. Anggaran hadis kayak gue maknanya salah satu di antara yang terbaik. Aja sampai ngomong khairun nas anfa'uhum linnas, wong sing paling apik adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia, yang lain kalah kabeh. Jangan saya mengucapkan seperti itu, malah salah semua. Itu hanya salah satu di antara yang terbaik. Apalagi ngomong khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, saapik-apike wong kuwi sing belajar Quran wa 'allamahu, terus mengajarkan Al-Qur'an, yang lain kalah kabeh. Jangan mengatakan itu, karena khairukum maknanya di sana adalah terbaik di antara yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan khairukum itu enggak hanya satu kali dan hanya satu bab, tapi banyak hal. Khairun nas, khairukum, ya kan?
Min afdhali taati setengah saking utama-utamane taat. Wa ajalil qurbati lan gede-gedene taqarrub. Hatta qala ba'dul arifin, sehingga matur sapa ba'dul arifin setengah saking wong arif kabeh, innaha satemene sholawat tawassola tekan anjuk tersampaikan ilallahi maring Gusti Allah taala min ghairi saikhin kelawan tanpa guru. Wah sis, aman baca sholawat dengan bahasa apapun, yang penting menunjukkan bahwa keimanan panjenengan kepada Allah, kecintaan panjenengan kepada Muhammad. Baca sholawat dengan model apapun, tidak butuh guru, dan sholawatnya akan sampai kepada Allah tanpa ijazah. Sangat bisa tanpa ijazah, langsung. Yang penting bukti keimananmu, dan karena itu bukti keimanan dan bukti kecintaan. Liana syekh kroton satu meneh syekh atau guru wasana dalam sanad fiha ing dalam sholawat iku sahibu, orang yang membaca sholawat itu sendiri, karena sholawat itu langsung panjenengan ke Muhammad, ke Allah. Iya, bukan sanadnya, nggak butuh sanad, karena ini sholawat. Li'anna krono satu menit salawat iku tughrodu, jangan tu'rodu. Tu'rodu boleh, tapi sing apik itu tughrodu. Karena titiknya kan? Iya. Sama lah Kak? Tak titiknya? Oh ya, berarti tu'rodu. Tu'rodu den sampaiaken, den katonaken alaihi ing atase Nabi Muhammad. Wa yusolli lan maca sholawat sapa Muhammad alal musolli ing atase wong kang maca sholawat bi khilafi ghairiha kelawan bedani saliyane sholawat minal adhkari, tegese saking piro-piro zikir. Sebab sholawat ini setelah sampean baca sholawat, pasti sholawatnya akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau panjenengan baca sholawat, pasti Nabi Muhammad tahu, oh ki Kang Rohman, ki Kang Ajis maca sholawat. Nabi Muhammad tahu. Jadi setelah tahu nggak butuh sanad, meskipun musalsal nggak butuh sanad, nggak butuh guru, ya kan? Ya butuh guru, butuh sanad itu lebih baik. Cuma tanpa itu juga akan tersampaikan kepada Muhammad. Sebab setiap sholawat yang dibaca pasti akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Setiap sholawat, dan ini berbeda dengan membaca zikir. Sejen karo wong maca zikir. Fala buddha mongkora kena ora fi ing dalam adkar minas saikhi saking guru al arifi kang ngerti, wa illa lan lamun ora dakholaha mlebu ha ing adkar sapa asyaitunu setan. Kalau tidak demikian, zikir itu harus pakai guru, wiridan itu harus pakai guru. Kalau nggak pakai guru, kalau nggak pakai orang yang lebih tahu, maka dakholaha asyaiton. Maka yang mengajar panjenengan semua adalah syaitan. Man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Ini bukan hadis, tapi qaulun ba'dul arifin. Qaulu ba'dil arifin. Ucapannya orang-orang yang arif, ucapannya orang-orang yang bijaksana, bukan hadis. Tetapi untuk memastikan frekuensi pemikiran dari ulama-ulama terdahulu hingga sampai ulama-ulama yang moderat sekarang, ya terjamin itu melalui sanad. Orang Arab itu nggak punya catatan dulu, nggak punya tulisan, tapi lebih menguasai hafalan bersair, hafalan menyampaikan sanad dan nasab, keturunannya siapa. Itu karena hidup di tengah padang pasir, tidak mengenal nasabnya siapa, keturunannya siapa, sukunya apa, itu bisa sangat berisiko, bisa mengancam nyawanya, mengancam dirinya. Tapi yang nyong wong Quraisy, nyong orang ini, suku ini, itu dihargai, man. Li'anna syekha wa sanada fiha sahibuha li'annaha satu meneh sholawat tu'radu den katonaken alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wa yusolli maca sapa Kanjeng Nabi alaihi alal musolli ngatasé wong sing maca sholawat bi khilafi ghairiha kelawan bedani saliyane sholawat, tegese minal adhkari setengah saking pira-pira zikir. Fala buddha mongko ora kena ora fiha ing dalam zikir minasahi saking guru
al arifi kang ngerti wa ila mongko lamun ora dakhala mlebu ing zikir sapa seton walam yantafilan ora bakal manfaati blas sapa sahibuha wong sing maca zikir biha kelawan zikir. Angger setan wis mlebu maring gayane wong zikir, makanya zikir itu tafassuh wa tasyaddud. Jangan sampai lagi zikir nganggo speaker, nganggo mic aja difasih-fasihna, aja diberat-beratkan suaranya, aja di gaya-gaya suaranya. Dan itu nggak boleh. Angger seperti itu maka min alamati syaiton. Angger sampean wis wiridan, boleh nyekel mic, boleh digaya-gaya. Terus punya niat untuk membuat jamaah terpesona, terkesima. Itu min alamati syaiton. Tasyadduq, tafassuh wa tasyaddud, banget akan suarane, memberat-beratkan biar suaranya kelihatan suara berwibawa. Wa tafassuh, difasih-fasihkan. Minasyaiton kayak ya, normal saja. Normal. Atau kalau mau memang betul-betul fasih, betul-betul suaranya berat, tidak dengan niat riya. Kalau dengan niat riya, walam yantafi' sahibuha biha, tidak akan pernah memberikan kemanfaatan sapa sahibuha biha, orang yang berzikir biha dengan zikirnya itu. Qala matur sapa Imam Sahal bin Muhammad bin Sulaiman, hadza tasrifu utawi ikilah oleh muliakan. Alladzi kang syarrafa muliakan sinten Allah taala mahulur Allah bihi kelawan Allah. Syarrafallahu bihi kelawan tasrif bihi kelawan ladzi. Muliakan sayyidana ing bendoro kita Muhammadan rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza tasrif iku atammu luwih sempurna wa azma'u lan luwih pepek min tasrifi Adama saking oleh muliakan anak maring Nabi Adam alaihi salatu wassalam bi amril malaikati kelawan urusan piro-piro malaikat lahu maring Adam bisujudi kelawan sujud. Imam Sahal bin Muhammad bin Sulaiman itu pernah mengatakan bahwa bentuk memuliakannya Allah kepada Nabi Muhammad seperti tertuang dalam innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, itu lebih penting, lebih utama, lebih lengkap daripada cara memuliakannya Allah kepada Nabi Adam dengan malaikat harus bersujud kepada Nabi Adam. Loh bisa li annahu krana satemene sujud la yajuzu ora menang ayyakuna yentoh ana sapa Allah mal malaikat serta malaikat fi dzalika tasrif ing dalem mengkono-mengkono memuliakan. Sebab sujud itu tidak boleh atau tidak akan terjadi bagi Allah kecuali hanya untuk malaikat, dan saat itu malaikat yang hanya bersujud, Allah tidak. Tetapi ketika Allah mengatakan sholla yusholluna ala Nabi Muhammad, ala Nabi, itu Allah dan malaikat ada dalam kondisi yang sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Beriman ngomongin malaikat maring Gusti Allah. Ya, angger malaikat sujud
dewekan malaikat etok maring Nabi Adam, Allah ora melu sujud sebab Allah nggak boleh, sebab Allah nggak mungkin sujud kepada Nabi Adam. Tapi ketika malaikat maca sholawat kepada Muhammad, Allah juga maca sholawat kepada Muhammad. Itulah kenapa bentuk penghargaan Allah kepada Muhammad dengan Nabi Adam lebih besar sekali bentuk penghargaannya Allah kepada Nabi Muhammad. Waqat akhbarulan teman-teman paring kabar sapa Allah taala mahluhur Allah an nafsihi saking awak dheweke Allah bisolati kelawan maca selawat ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa anil malaikah nuli saking pira-pira malaikat. An di situ maknanya tentang maksudnya fatasrifun mongko utawi olehe muliaken yasduru muncul anhu saking Allah iku ablahu luwih bisa anjuk min tasrifin tinimbang olehe muliaken yaktasu kang tertentu bihi kelawan tasrif sopo al malaikatu malaikat min ghairi ayyakuna saking tanpa yen to ana sapa Allah taala mahwalahu Allah ma'hum serta malaikat fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tasrifnya Allah kepada Nabi Muhammad ini lebih langsung tersampaikan daripada tasrifnya Allah kepada Nabi Adam, karena melalui proses malaikat dulu baru ke Adam. Tetapi ketika Allah mengatakan yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat itu dalam kondisi yang sama-sama disebutkan innallah wa malaikatahu. Tetapi ketika Allah menyuruh malaikat bersujud ke Nabi Adam, Allah tidak bersama dengan malaikat. Min ghairi ayyakun Allah taala ma'hum, tidak menyertai malaikat fi dzalik dalam kondisi tersebut. Al-qaulul badi' fi sholati 'alal habib asy-syafi' shahifah 40. Lanjut. Limadza krana khusus dan khususaken sapa sayyiduna bendoro kita Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu was alaihi salam bitasbih kelawan nyerupaken. Kenapa Nabi Ibrahim itu diserupakan dengan pembacaan salam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa salamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhtalafa pada sulaya sopan ulama pira-pira wong alim, pira-pira ulama fil hikmati ing dalam siji hikmah, fit tasbihi ing dalam nasbihaken Ibrahim, fi qaulihi ing dalam ucapane, fi qaulihi ing dalam mature Kanjeng Rasul Allahumma sholli ala Muhammad. Jambira Mas Bapak. Jambira. Jam dulu. Break ya. Break. Ikhtalafal ulama fil hikmati fit tasbih fi qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad wallahu a'lam. Break.